Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mau kembali menemukan kita. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya, baik anak sekalian, mari seperti biasa kita istighfar terlebih dahulu. Mudah-mudahan istighfar ini mengampuni dosa-dosa kita dan memberkahi ilmu yang kita dapatkan. Bersama-sama mari. Astaghfirullah Rabbal Baroya, Astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihah. Amin. Ya, kali ini kita akan membahas iman kepada Rasulullah. Bagaimana sih cara kita beriman kepada Rasulullah? Ya, kita lihat pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu? Rasul itu artinya adalah utusan, ya, menyampaikan berita tentang perintah dan larangan dari yang mengutusnya, yaitu Allah. Iman kepada Rasul artinya adalah meyakini dengan sepenuh hati, ya, bahwa Allah telah mengutus manusia dari kalangan laki-laki pilihannya untuk menyampaikan ajarannya. Itu ya, sekalian, itu pengertian beriman kepada Rasul. Nah, sekarang kita lihat dasar-dasarnya itu apa? Dasar dari dasar, ya, atau dalil, ya. Dalil yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis Nabi, ya, kita bisa dilihat dalam bentuk khabar, itu bisa dilihat dalam surat Al-An'am ayat 48. Kemudian dalil yang menerangkan kedudukan para rasul itu bisa dilihat pada surat Ali Imran ayat 164. Kemudian kalau rasul itu sebagai seorang laki-laki itu bisa dilihat dalam surat Al-Anbiya ayat 7. Dan kemudian mengenai dalil tentang jumlah nabi dan rasul ini hanya ada di dalam hadis Nabi. Kalau kita melihat ayat-ayatnya, coba ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundhirina faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kemudian kalau kita lihat dalam surat Ali Imran ayat 164, laqad mannallaha 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasula min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Itu dalam surat Ali Imran ayat 164. Kemudian kalau kita lihat dalam surat Al-Anbiya ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya. Kemudian mengenai jumlah nabi dan rasul, ini ada dua versi. Nah, sekalian, ada yang mengatakan nabi itu jumlahnya 120 dan rasul 313. Ada yang mengatakan bahwa nabi itu 124, rasul itu jumlahnya 315. Itu artinya apa? Artinya itu adalah kisaran, ya, namanya ingatan orang itu ada batasnya, ada yang ingatnya 120, ada 124, tetapi perkisarannya adalah di situ, ya. Baik, kita lihat selanjutnya adalah dalil akli, ya.
dalil yang bersumber dari akal sehat manusia. Manusia itu diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah, maka perlu pembimbing dalam menyembah Allah dengan cara yang benar. Yang kedua, adanya konsekuensi pahala dan hukuman sebagai manfaat dan akibat ketaatan dan kemaksiatan, sehingga perlu diutus Nabi dan Rasul agar memperoleh kabar gembira dan peringatan ke jalan yang benar. Lalu kita lanjutkan cara beriman kepada para Rasul itu bagaimana? Yang pertama adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa misi para Rasul adalah benar dari Allah. Yang kedua, tidak membeda-bedakan antara Rasul satu dengan Rasul yang lain. Yang ketiga adalah meyakini kebenaran semua yang disampaikan kepada para Rasul. Yang keempat, mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah cara kita harus beriman kepada para Rasul. Nah, sekarang kita lihat apa sih tugas para Rasul. Yang pertama adalah tentu mengajarkan tauhid. Yang kedua, mengajarkan cara beribadah kepada Allah. Yang ketiga adalah menjelaskan hukum-hukum dan batasan-batasan bagi umatnya. Yang keempat, memberikan contoh kepada umatnya. Yang kelima, menyampaikan kepada umatnya tentang berita-berita gaib. Yang keenam adalah memberikan kabar gembira. Lalu yang ketujuh adalah memperbaiki jiwa manusia dan mensucikannya. Yang terakhir adalah meluruskan pemikiran dan akidah yang menyimpang. Sekarang kita lanjutkan tujuan Allah mengutus para Rasul adalah agar manusia mengetahui misi dalam hidupnya, agar manusia mengetahui konsekuensi kehidupannya, agar manusia mampu meraih kehidupan bahagia, agar manusia taat dan tunduk kepada aturan Allah. Itu adalah tujuan Allah mengutus para Rasul. Ya, kita lanjutkan sifat wajib dan mustahil para Rasul. Ya, ada beberapa sifat. Yang pertama, Rasul itu bersifat sidik. Ya, kita sudah terkenal sekali sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik itu artinya apa sih? Sidik artinya benar, dan Rasul itu tidak mungkin kadzib atau dusta. Ya, kemudian amanah, dapat dipercaya, dan Rasul tidak mungkin khianat. Artinya Rasul itu pasti melaksanakan hukum-hukum Allah dengan benar dan tepat. Kemudian tabligh artinya adalah menyampaikan, dan tidak mungkin Rasul itu kitman atau menyembunyikan. Ya, Rasul itu pasti menyampaikan apa yang diwahyukan. Lalu yang terakhir adalah fatonah atau cerdas, tidak mungkin Rasul itu balada. Jadi Rasul itu memahami perintah-perintah Allah dengan benar dan dengan bijaksana menghadapi para penentang-penentangnya. Nah, kalau kita melihat surat Al-Najm ayat 1-4, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kawanmu Muhammad itu tidaklah sesat dan tidak pula keliru, dan tidak pula yang diucapkan itu adalah kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Ya. Kemudian kita lanjutkan Nabi dan Rasul ulul azmi. Kriteria daripada ulul azmi itu apa? Yang pertama adalah memperoleh pengiktirafan atau penghargaan dari Allah. Yang kedua, memiliki kesabaran yang tinggi. Yang ketiga, senantiasa memohon kepada Allah agar kaumnya tidak diberi adab. Lalu senantiasa berdoa kepada Allah agar kaumnya diberi hidayah. Lalu memiliki tekad yang tinggi semasa berdakwah. Yang terakhir, senantiasa mensyukuri semua keadaan yang dianugerahkan Allah. Ya. Di antara semua Nabi dan Rasul yang mendapatkan ulul azmi adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad saja. Itu sekalian. Nah, sekarang kita lanjutkan silsilah para Nabi dan Rasul. Manusia yang beruntung adalah yang mengikuti jejak Nabi dan Rasul. Kita wajib menjadikan Nabi dan Rasul sebagai idola. Para Nabi dan Rasul itu berasal dari garis keturunan yang sahih. Tidak disebutkan secara langsung silsilah dan keturunan para Nabi, baik Al-Quran maupun hadis.
Mukjizat Nabi dan Rasul. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa datang dari Allah dan diberikan hanya kepada para Rasul sebagai bentuk pertolongan dalam mengemban misi kerasulan. Fungsi mukjizat itu adalah untuk mengalahkan segala bentuk rintangan, tantangan, dan ancaman dalam mendakwakan agama Allah. Kita lanjutkan. Perilaku yang mencerminkan kesadaran bahwa kita beriman kepada Rasul, ya tentu senantiasa jujur dalam segala hal dan terhadap siapapun. Ya, satu. Yang kedua, senantiasa bersikap amanah kepada yang berhak menerimanya. Lalu beretos kerja yang baik, lalu senantiasa peka terhadap segala persoalan kehidupan dan terampil dalam mengatasi segala bentuk persoalan. Yang kelima adalah senantiasa berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjutkan kaitan antara iman kepada Rasul dengan keteguhan dalam bertauhid. Ya, kadar keimanan kepada Rasul dapat menentukan kadar keimanannya kepada Allah. Seorang yang mantap dalam beribadah kepada Rasul maka akan semakin mantap keimanannya kepada Allah. Cara meningkatkan keimanan kepada Rasul adalah meyakini bahwa Rasul adalah makhluk Allah yang terbaik. Yang kedua, meyakini bahwa para Rasul adalah penyampai risalah. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan ajaran Islam. Yang keempat, senantiasa berteman dengan orang yang memiliki keteguhan iman kepada Allah dan Rasul. Kita lanjutkan kaitan antara iman kepada Rasul dengan toleransi. Misi setiap Nabi dan Rasul adalah sama, yaitu menyebarkan dan menegakkan agama Tauhid. Yang kedua, agama Tauhid, ya, itu apa sih? Agama yang mengajarkan menyembah satu Tuhan saja, yaitu Allah. Kemudian, yang ketiga, setiap Nabi dan Rasul yang membedakan hanyalah misi kerasulan dan sasaran dakwahnya, yaitu kalau kita kaitkan dengan toleransi. Sekarang kita kaitkan iman kepada Rasul dengan ketaatan dan kecintaan kepada Allah. Bagaimana itu? Ketaatan seorang kepada Allah sangat erat kaitannya dengan ketaatan kepada Rasul. Ya, semakin kuat kadar cintanya terhadap Rasul, maka akan semakin kuat kadar cintanya kepada Allah. Nah, barang siapa yang taat kepada Rasul maka dapat dipastikan dia taat kepada Allah. Ini dipastikan dalam surat An-Nisa ayat 80. Nah, yang terakhir adalah hikmahnya apa sih? Hikmah beriman kepada para Rasul, yang pertama dapat menambah iman kepada Allah. Yang kedua, mempercayai kebenaran tugas para Rasulullah. Yang ketiga, mencintai para Rasul di atas manusia lainnya. Yang keempat adalah mengikuti apa yang disampaikan para Rasul. Lalu yang kelima adalah memperoleh teladan yang baik dalam segala aspek kehidupan. Ya, demikian pelajaran kita tentang iman kepada Rasulullah. Sekalian, marilah kita akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.